Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu kita bisa melakukan banyak perkara. Bahkan kita bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan, khususnya penginjilan di pedalaman. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara semuanya untuk berpikir secara jernih, berpikir dengan akal sehat. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Abi Saifuddin Ibrahim, di mana hari ini semua Kristuber yang kena strike sudah dibukakan semua. Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya dibukakan oleh Abi Saifuddin Ibrahim. Dan juga kepada admin maupun manajemen, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada para Kristuber, saya mengajak supaya kita bersatu di ladang pelayanan, bersatu dalam melakukan penginjilan, saling mendoakan, saling mensupport, saling berbagi hal yang bisa kita bagikan. Yang jelas kita sudahi perselisihan yang 2 hari ini terjadi di media sosial, khususnya di YouTube. Nah, saya juga mengajak supaya tidak ada lagi di antara para Kristuber yang menggoreng isu macam-macam. Karena strike sudah dibukakan, kita stop perselisihan yang terjadi dalam 2 hari ini. Ayo kita beritakan firman Tuhan. Ayo kita lakukan penginjilan. Padi sudah mulai menguning, pekerja sedikit. Mari kita menjadi pekerja di akhir zaman. Di sekitar kita Bapak Ibu, sebagaimana yang sering saya katakan, banyak sekali teman, sahabat, kerabat, saudara kita. Mereka mencari jalan yang lurus 1 hari 5 kali. Kita yang sudah mendapatkan jalan yang lurus, kita yang sudah mendapatkan jalan kebenaran, mari kita bagikan kepada mereka. Mari kita tunjukkan kepada mereka, inilah jalan yang lurus itu, inilah jalan yang benar itu. Ketika mereka meminta kepada Tuhan, ya Tuhanku, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita yang sudah mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar, kita harus menunjukkan kepada teman, sahabat, kerabat kita, kepada saudara kita, inilah jalan yang lurus itu. Maka sekali lagi, para Kristuber dimanapun berada, kita sudahi apa yang menjadi perselisihan kita dengan Abi Saifuddin Ibrahim. Dan juga saya meminta kepada Kristuber masing-masing, jangan lagi menggoreng isu yang tidak enak didengar, karena semuanya sudah berakhir. Sekali lagi, orang di sekitar kita, teman, sahabat, kerabat kita, mereka selalu mencari jalan yang lurus. Kita yang sudah mendapatkan, ayo kita berikan jalan yang lurus itu, kita tunjukkan jalan yang lurus itu yang selama ini mereka cari. Bapak Ibu, di dalam sebuah firman Tuhan, di situ dikatakan, apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita tidak selamat? Maka apabila kita rindu, ingin, mau jiwa kita diselamatkan, berimanlah, percayalah kepada Yesus Kristus. Hanya melalui Dia kita diselamatkan. Hanya melalui Dia kita dimerdekakan. Hanya melalui Dia kita bisa masuk surga Bapak Ibu. Tidak melalui nabi yang lain, tidak melalui rasul yang lain. Karena semua nabi, semua rasul itu adalah punya kesalahan, punya dosa. Tetapi Yesus Kristus, tidak ada satupun dosa yang kita bisa dapatkan di dalam pribadi Yesus. Maka ayo kita menjadi pemberita firman, pemberita kabar baik, pemberita kabar sukacita, pemberita Injil, kabar keselamatan. Karena sekali lagi, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, banyak sekali orang mendapatkan keselamatan, orang percaya, banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus,
melalui Injil Yohanes 14 ayat 6. Karena di kitab manapun, termasuk kitab suci saya dulu, tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan kita tidak dapatkan di kitab manapun, kecuali di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Itulah pribadi Yesus. Karena dialah satu-satunya pribadi yang turun langsung dari surga. Dia kalamullah, dia ruhullah, dia rasulullah. Man huwa. Jadi Yesus Kristus ini adalah rohnya Tuhan. Yesus Kristus ini adalah kalamnya Tuhan, dan Yesus Kristus ini adalah utusannya Tuhan. Jadi siapakah Yesus Kristus ini? Sekali lagi, Yesus Kristus ini adalah ruhullah. Yesus Kristus ini adalah kalamullah. Yesus Kristus ini adalah utusan Allah. Siapakah dia? Dia rohnya Tuhan, dia kalamnya Tuhan, dan dia utusannya Tuhan. Siapakah dia? Makanya sekali lagi, sebagaimana saya katakan di awal, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Berpikirlah secara akal sehat dan berpikirlah secara kritis, sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Karena hanya kebenaran kita dimerdekakan, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom alaikum Mishim Masiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Mishim Adonai Yesua Masiyah, Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.